Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ikhtilafal layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم. Bapak pengurus beserta segala jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Imam Padang yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah sekalian rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah kepada kita bersama sehingga hari ini siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan iman dan Islam sehingga kita dapat meluangkan waktu kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah kita sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah sekalian rahimakumullah, seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Allah berikan balasan yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini menyampaikan pengajian zuhur di hadapan kita bersama dengan judul pentingnya ikhlas dalam beramal. Bapak Ibu kaum muslimin, setiap muslim, setiap mukmin beramal tentu tidak pernah berharap, tidak pernah membayangkan bahwa amalnya itu akan sia-sia. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua perintah Allah, berusaha meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berharap amal ibadah yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima, dan tentu kita berharap Allah akan memberikan balasan yang terbaik yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang kita baca tadi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya terus. Kepada Ibu kaum muslimin jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan ini paling tidak yang perlu kita pahami, ketika kita beramal lalu kemudian kita berharap amal ibadah kita diterima di sisi Allah, paling tidak ada dua syarat mutlak yang mesti kita laksanakan. Yang pertama Bapak dan Ibu kaum muslimin, suatu amal akan bernilai di sisi Allah bila mana kita mulai dengan niat lillahi ta'ala. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Allah perintahkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tidak lain dan bukan dalam memurnikan ketaatan. Karena itu ikhlas secara bahasa bisa kita pahami memurnikan niat kita kepada Allah. Ikhlas juga berarti lurus dalam meniatkan apa yang kita lakukan hanya Allah yang kita tuju. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, ketika Nabi SAW
Nabi kemudian mendapat informasi ada seorang pemuda yang berhijrah bersama dengan umat Islam pada saat itu, di mana dia berhijrah dengan harapan ketika nanti dia berada di Madinah, dia sampai di Yathrib, dia akan menikah dengan pujaan hatinya. Karena ketika dia melamar wanita itu di Mekah, kemudian wanitanya menolak dan mengatakan dia akan berhijrah nanti menuju kepada Yathrib. Lalu Bapak dan Ibu kaum muslimin, Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya kata Nabi SAW, setiap amal yang dilakukan itu balasannya, nilainya akan tergantung kepada niat. Kenapa amal itu dilakukan, dan Allah akan berikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah dan Rasulnya akan menerima hijrahnya. Kemudian Nabi juga melanjutkan dalam hadis yang sama, siapa yang berhijrah karena wanita, ingin menikah dengan seorang wanita, atau ingin mendapatkan dunia, harta benda, maka kemudian dia akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah, ketika Al-Imam An-Nawawi mensharah hadis ini, beliau menjelaskan bahwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia sesungguhnya terbagi ke dalam 3 motif untuk beribadah. Yang pertama, beliau menyebutkan ada orang yang beribadah yang mengharapkan balasan surga sebagai dasar dalam beribadah. Apa yang dia kerjakan, dia tunjukkan dengan ibadah itu, dia kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang beribadah seperti itu, kata Imam An-Nawawi, tak ubahnya seperti seorang pedagang yang dia berjual beli, di mana ketika dia berjual beli, satu-satunya yang diharapkan adalah keuntungan. Maka ketika ada orang yang beribadah mengharapkan balasan surga sebagai niat dalam beribadah, maka tentu ini mesti diluruskan bahwa surga tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Dia tidak akan bisa memberikan kepastian ataupun tidak akan bisa memberikan sesuatu yang diberikan kepada orang yang beramal. Untuk itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita beribadah bukan untuk jual beli dengan Allah. Kita beribadah dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi, ada orang beribadah karena sangat takut bila tidak beribadah dia akan dimasukkan ke dalam neraka, maka ancaman akan diazab di dalam neraka, kemudian menjadikan dirinya untuk beribadah. Orang seperti itu, kata Al-Imam An-Nawawi, bagaikan seorang budak. Apapun yang dilakukan, pekerjaan yang dilaksanakan tidak lain hanya semata-mata untuk memenuhi tanggung jawabnya, untuk memenuhi kewajibannya kepada majikan. Maka kemudian Bapak dan Ibu, orang seperti itu tidak akan merasakan, tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita beribadah mesti meluruskan niat. Sebagaimana Nabi SAW tadi mengatakan, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal harus akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, yang ketiga kata Imam An-Nawawi, bahwa orang yang berniat karena Allah, itulah ibadah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, dapat kita lihat betapa pentingnya ibadah yang dimulai dengan niat yang ikhlas. Bagaimana kita melihat keikhlasan? Tidak bisa dinilai sebatas ucapan bahwa kita beribadah lillahi ta'ala saja. Akan tetapi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, di antara sikap yang dimunculkan saat beribadah, pertama, dia tidak suka menyebut-nyebut ibadah yang dilakukan. Dia tidak suka membanggakan ibadahnya kepada manusia. Karena pada hakikatnya orang yang ikhlas dalam beribadah, yang paling tahu dengan keikhlasan hatinya, yang paling tahu dengan apa yang diniatkannya,
hanyalah Allah dan dirinya sendiri. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, orang yang ikhlas, dia tidak suka menyebut-nyebut kebaikan yang dilakukan. Dia tidak suka menyampaikan ibadah yang dia lakukan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, keikhlasan seseorang dalam beribadah dapat dilihat bahwa ketika dia dipuji, pujian yang datang tidak membuat dia lalai dari Allah. Andaikan tidak mendapatkan sanjungan dan pujian, dia tetap istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, kiranya dapat kita renungkan, dapat kita benar-benar menjadikan setiap ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan menerima dan memberikan balasan terbaik atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum